Baik, selamat pagi Pak. Sebelumnya perkenalkan saya dengan Dr. Elizabeth sebagai dokter yang menjaga poliklinik pada pagi hari ini. Sebelumnya apakah benar ini dengan Bapak Raffi? Benar. Baik Pak, di sini kita akan melakukan pemeriksaan kuskaya Pak. Untuk sebelumnya mungkin pemeriksaan ini agak terasa tidak nyaman karena saya meminta Bapak untuk membuka sedikit pakaiannya di bagian lengan dan kaki. Namun sebelumnya apakah Bapak bersedia? Bersedia. Baik Pak. Sebelumnya di sini saya akan mempersiapkan alat dan bahan terlebih dahulu Pak. Kemudian saya akan mencuci tangan maka terlebih dahulu mensiapkan lampu atau pencahayaan yang cukup dan mempersilakan pasien membuka seluruh pakaian dan memastikan pasien mendapat pencahayaan yang baik selama pemeriksaan fisik. Saya cuci tangan maka terlebih dahulu Pak. Untuk pemeriksaan pertama kita akan melakukan pemeriksaan inspeksi terlebih dahulu ya Pak. Di sini saya akan memperlihatkan seluruh tubuh Bapak dari ubun-ubun sampai kaki. Saya akan melihat apakah ada penipisan rambut, kepala dan alis, apakah ada labotomia pada kelopak mata, apakah ada infiltrat, ada cuping telinga juga. Kemudian apakah hidung Bapak merosot atau tidak, dengan di daerah mana bercak yang itu berada. Oke, setelah melakukan inspeksi, kita akan langsung masuk ke uji sensitivitas ya Pak. Di sini saya akan cek raba halus menggunakan ujung kapas yang diruncingkan. Kemudian saya akan menyentuh kulit Bapak yang normal dengan ujung kapas yang diruncingkan seperti ini dan sedikit dibengkokkan. Di sini saya akan menaruh seperti ini ya Pak, kapas yang diruncingkannya. Kemudian Bapak bisa sambil melihat pundak Bapak, kemudian ditutupkan matanya. Baik, saya akan menaruh sentuhan kapasnya lagi ya Pak. Ini apakah terasa Pak? Baik. Bisa buka matanya, kemudian ditunjukkan bagian mana yang tadi ada tunjukkan. Baik. Di sini saya akan mencatat apakah sudah sesuai dengan bagian yang disentuh, sudah sesuai Pak. Kemudian saya akan lakukan penilaian hasil tes pada tersentuhan tersebut. Kemudian di sini kita akan melakukan cek nyeri dengan menggunakan jarum pentul yang steril, bagian yang tajam dan tumpul. Baik Pak, di sini saya akan melakukan tes tusukan ringan dari jarum ini Pak. Ini seperti ini ya Pak. Apakah ya? Baik, Bapak bisa melihat ke arah pundak Bapak, kemudian menutup matanya Pak. Baik, di sini saya akan menempelkan lagi jarumnya ya Pak. Apakah terasa Pak? Baik, bisa dibuka matanya, kemudian ditunjuk di arah mana. Baik, sudah sesuai ya Pak. Saya akan mencatat hasilnya. Kemudian di sini tes persepsi suhu menggunakan tabung panas dan dingin. Di sini kita akan melakukan tes persepsi suhu menggunakan tabung panas dan dingin, Pak. Di sini saya akan melakukan tes menggunakan dua tabung, masing-masing berisi air dingin dan air hangat. Kemudian saya akan lakukan pada area kulit Bapak. Bapak bisa melihat seperti ini panas, kemudian yang ini dingin, Pak. Oke, Bapak bisa melihat mengarah ke pundak Bapak, kemudian menutup mata lagi seperti tadi. Iya Pak. Kemudian akan taruh di bagian kulit Bapak. Baik, apakah terasa apa? Terasa panas ya? Oke, bisa dibuka matanya, kemudian ditunjuk di arah mana? Baik Pak, sudah sesuai ya. Saya akan mencatat hasil tes. Baik, karena Bapak dari cek raba halus dan cek nyerinya juga dengan tes persepsi suhunya menggunakan tabung panas dan dingin tadi itu
Kemudian dari sisi yang diperiksa saya akan memperhatikan apakah nampak adanya tidak dari pembesaran nervus auricularis magnus yang jalannya melintang pada musculus sternocleidomastoid. Baik, dari inspeksi tidak ada pembesaran, tidak terlihat, maka saya akan melakukan palpasi dengan meraba menggunakan jari kedua sampai ketiga ini. Kita memperhatikan posisi seperti nadi, telusuri dengan perabaan daerah sisi leher bagian atas pasien dari arah kraniolateral ke caudomedial. Ini siapa? Sini. Baik, tidak adanya pembesaran, tidak teraba adanya pembesaran nervus auricularis magnusnya Bapak. Karena tidak teraba yang berarti normal ya Pak. Selanjutnya ini pemeriksaan nervus ulnaris. Di sini saya akan saya akan memeriksa bagian lengan kanan Bapak. Jadi saya akan memegang menggunakan tangan kanan. Karena saya akan memeriksa bagian tangan kanan Bapak, saya akan memegang tangan kanan Bapak menggunakan tangan kanan saya. Sebelumnya saya bisa minta Bapak untuk menarikkan pakaiannya ke atas setinggi siku. Baik, sudah. Oke, baik, sudah. Siapa? Saya akan memegang bagian tangan kanan Bapak. Kemudian posisikan siku pasien sedikit tekuk ya Pak, sehingga lengan pasien sehingga lengan Bapak rileks. Kemudian saya akan menggunakan jari telunjuk, jari tengah dan jari manis tangan kiri saya mencari sambil meraba nervus ulnaris di dalam sulcus nervus ulnaris. Saya merasa tidak adanya pembesaran Bapak. Apakah Bapak merasa ada keluhan? Berikan sedikit tekanan ringan sambil menelusuri. Baik, sudah ya Pak. Saya akan mencatat hasilnya normal ya Pak. Tidak adanya pembesaran terasa. Baik, selanjutnya pemeriksaan nervus peroneus communis. Di sini saya meminta Bapak untuk duduk di tepi tempat tidur dengan kaki rileks, berjuntai. Minta pasien untuk melipat celana yang menutupi sehingga lututnya terlihat. Kemudian saya akan duduk di depan pasien dengan telapak tangan memeriksa kaki kiri pasien dengan tangan kanan kiri memeriksa kaki kanan pasien. Saya akan letakkan jari tangan dan jari telunjuk saya pada bagian luar. Ini siapa? Saya ini bagian yang menonjol. Saya mendapatkan kaput fibula. Setelah itu saya raba saraf saya raba saraf peroneus di posisi kira-kira 1 cm ke arah belakang di atas dari kaput fibula tersebut. Saya akan biarkan saraf tersebut dengan tekanan ringan ke kiri dan ke kanan secara bergantian. Kemudian saya akan rasakan jika adanya pembesaran. Baik, di sini tidak ada pembesaran ya Pak. Bapak masih diminta duduk berjuntai dengan santai. Saya akan raba bagian nervus tibialis posterior di bagian belakang. Setelah merasakan nervus peroneus, sini dengan posisi yang sama saya akan meraba nervus tibialis posterior di bagian belakang bawah mata kaki Bapak, siapa? Yang dalam. Siapa? Saya akan rasakan bila tidak adanya pembesaran. Sambil berapa memperlihatkan ekspresi pasien. Oke. Setelah memeriksa nervus peroneus communis dengan nervus tibialis posteriornya. Selanjutnya dari nervus tibialis posterior juga saya cari malleus tibialis, arahkan tangan ke posterior dari malleus medialis untuk memperlihatkan adanya pembesaran nervus
tibialis posterior. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan saraf sensoris. Di sini saya bisa meminta telapak tangan Bapak. Baik, saya akan meminta Bapak untuk menutup mata saat saya akan menginstruksikannya dengan menunjukkan daerah dari telapak tangan yang akan dilakukan penusukan menggunakan jarum dari palu refleks ini. Dan saya akan lakukan ya Pak. Permisi, Bapak bisa sambil tutup mata. Baik, permisi Pak, saya akan tusuk di beberapa titik. Ini apakah terasa Pak? Terasa. Baik, bisa ditunjukkan di mana? Baik, bisa ditutup mata lagi. Baik, apakah terasa Pak? Terasa. Baik, bisa ditunjukkan di daerah mana tadi penusukannya. Baik, sudah selesai untuk telapak tangan. Kemudian kita akan melakukan untuk telapak kaki. Saya akan meminta pasien untuk menutup mata dan saya akan meminta Bapak untuk menutup mata ketika saya instruksikan untuk menunjukkan kemudian untuk menunjukkan daerah mana dari telapak kaki yang dilakukan penusukan. Kemudian saya akan melakukan pada kedua telapak kaki. Kemudian saya akan melakukan pencatatan. Baik, setelah melakukan ini saya nilai kedua telapak tangan Bapak normal, kemudian kedua telapak kaki Bapak juga normal. Kemudian di sini pemeriksaannya sudah selesai ya Pak. Saya akan lakukan cuci tangan 6 langkah dulu. Apakah Bapak ada pertanyaan? Ya, sudah selesai. Baik, pemeriksaannya sudah selesai ya Pak. Bapak bisa pulang. Saya akan mencuci tangan 6 langkah kembali. Baik, makasih Pak.